Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, hal yang paling ditunggu adalah waktu berbuka puasa. Namun sebenarnya ada dua kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, seperti sabda Rasulullah SAW. Bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Ia berbahagia saat berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, seperti kita ini ya, sudah mempersiapkan untuk berbuka puasa. Betul sekali, tetapi agar kita mendapat fadilah puasa sebaiknya menunggu berbuka puasa dengan hal-hal yang positif, tilawah Al-Quran misalnya. Betul sekali. Baiklah SDAOG Lovers, Kurma SDAOG episode ke-7 kali ini, saya ditemani salah satu atlet lomba SDAOG. Itu loh, yang sering maju lomba dan tentunya jadi juara lombanya. Sudah bersama saya dari tadi. Inilah Muhammad Nizam Wistara. Assalamualaikum SDAOG Lovers. Alhamdulillah senang rasanya bisa menemani kalian di Kurma episode kali ini. Oh ya Hakim, kita tilawah yuk sambil menunggu waktu berbuka puasa. Oke Nizam, atau sambil menunggu berbuka puasa, kita simak kuliah Ramadan tentang mensyukuri nikmat yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuli Yudawati. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Kurma kuliah Ramadan, ayah bunda yang dirahmati Allah, ananda salih-salihah yang disayangi Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat bertemu di bulan Ramadan dan diberikan kemudahan untuk memperbanyak amal ibadah di dalamnya. Salawat bermutiarakan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah dinul Islam secara sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Pemirsa Kurma rahimakumullah, As-Syeikh Badi'uzzaman Said An-Nursi, seorang ulama besar dari Turki, mengungkapkan bahwa sangat banyak hikmah Ramadan yang membuat seorang muslim wajib mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Ramadan merupakan kunci syukur yang hakiki, tulus dan agung serta bersifat menyeluruh. Pedihnya rasa lapar dan dahaga menyadarkan kita betapa nikmatnya makanan dan minuman itu bagi kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 186 ada 3 goals yang akan kita dapatkan apabila kita menjalankan puasa dan juga ketaatan di bulan Ramadan. Nah, goals yang pertama,
la'allakum tattaqun, yang artinya supaya kamu menjadi bertakwa. Goal yang kedua, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Dan goals yang ketiga, la'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Di kesempatan kali ini sedikit akan kita ulas tentang goals yang kedua, la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berkalam, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ini menunjukkan bahwa setelah kita mendapatkan nikmat besar di bulan Ramadan dengan berpuasa, maka hendaklah ditutup dengan syukur. Ketika menafsirkan tentang syukur pada ayat 185 di surat Al-Baqarah ini, Ibnu Katsir berkata, jika kalian telah melakukan perintah yang wajib, meninggalkan yang haram, dan menjaga batasan-batasan Allah, maka kalian seperti itu disebut orang-orang yang bersyukur. Nikmat besar apa yang kita dapatkan dengan berpuasa? Ya, antara lain kenikmatan dalam berbuka setelah seharian dari terbit fajar hingga matahari terbenam, menahan lisan dari makan dan minum. Kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang kita rasakan di bulan Ramadan. Salat yang lebih terjaga, baca Al-Quran yang lebih lama dari biasanya, ringan dalam sedekah dan lain-lainnya. Dan masih banyak kenikmatan karena memang di bulan Ramadan Allah buka seluas-luasnya pintu rahmah, pintu fadilah, barakah dan juga maghfirah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Nah, para pemirsa rahimakumullah, apa hakikat syukur itu sendiri? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa anna syukra yakunu biqalbi wal lisani wal jawarih. Syukur haruslah dijalani dengan mengakui nikmat dalam hati, dalam lisan, dan menggunakan nikmat tersebut dengan anggota badannya. Intinya, syukur bukanlah dengan maksiat. Syukur dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kurma yang dirahmati Allah, menuju akhir Ramadan, sebagai muhasabah diri, apakah kita bergembira karena Ramadan sudah mau usai dan karenanya merasa sudah lepas dari kewajiban? Apakah ketaatan itu hanya di bulan Ramadan saja? Kita menyangka kalau usai Ramadan sudah selesai dari ibadah, menyangka sudah banyak amal di bulan Ramadan, sudah khatam baca Al-Quran, sudah rutin sholat malam, begadang malam untuk mencari Lailatul Qadar, sudah berjamaah rutin di masjid, berarti kita sudah lulus. Pemirsa rahimakumullah, ingat ada dua tingkatan puasa itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, tingkatan pertama, orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan saat puasa, yaitu makan, minum, dan menghindarkan diri dari berbagai perkara yang diharamkan, juga meninggalkan berbagai maksiat. Ketaatan tersebut hanya dilakukan saat puasa. Puasa tingkatan pertama ini akan mendapatkan karunia dan pahala yang besar, seperti disebutkan dalam ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang artinya, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Surah Al-Haqqah ayat 24. Al-Mujahid mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, tingkatan yang kedua, berpuasa atau menahan diri dari berbagai hal yang Allah haramkan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga bulan-bulan lainnya.
Ketaatan yang dilakukan bukan saat puasa saja, namun sepanjang waktu. Ia terus konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga hari berbukanya yaitu waktu merasakan nikmat ketika berjumpa dengan Allah di akhirat. Tingkatan kedua ini tentunya lebih tinggi daripada tingkatan pertama. Al-Bisri, seorang ulama salaf, pernah menyatakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang solih adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahunnya. Hikmah Ramadan semoga mengantarkan kita pada derajat syukur dan menjadi hamba yang bersyukur. Teriring doa yang terlangitkan. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan beribadah yang terbaik untukmu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kurma Kuliah Ramadan, sekian kebersamaan kita dalam Kurma Kuliah Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bersyukur sekali kita umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali Nizam, dan tak terasa waktu kita menemani para SDAUG Lovers sudah habis. Pokoknya jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Kurma SDAUG episode berikutnya. Saya Lukmanul Hakim Arga Sasmita dan Saya Muhammad Rizal Mistara pamit undur diri.